Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, ketua kelasnya siapa ya? Saya, Bu. Maaf. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu absen terlebih dahulu ya. Anggeria Sulatin. Hadir, Bu. Aprilianti. Hadir, Bu. Muhammad Eko. Hadir, Bu. Niken Apriliani. Hadir, Bu. Nurus Sofia. Hadir, Bu. Rahmana Tarisa. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah masuk semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi, terutama pada navigasi hewan dan sifat kemagnetan. Nah, baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan juga kaitannya materi kita hari ini dengan disiplin ilmu lain. Yang pertama, kompetensi dasar 3.6 menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Yang selanjutnya 4.6 membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik dan atau induksi elektromagnetik. Kaitannya dengan disiplin ilmu lain, yang pertama, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Pada biologi, subtemanya yaitu migrasi burung, migrasi salmon, migrasi lobster duri, magnet dalam tubuh bakteri, dan migrasi ikan paus yang dalam perjalanannya tak tersesat atau terdampar di pantai. Yang selanjutnya pada disiplin ilmu fisika, subtemanya yaitu burung, salmon, penyu, dan lobster mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu navigasi. Materi selanjutnya yaitu pada teori dasar kemagnetan. Pada disiplin ilmu fisika, subtemanya yaitu konsep gaya magnet, sifat magnet bahan. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dikategorikan sebagai benda paramagnetik. Cara membuat magnet, percobaan membuat magnet, magnet elementer, penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari, cara menghilangkan kemagnetan bahan, medan magnet, induksi magnet, medan magnet di sekitar kawat berarus. Selanjutnya, teori kemagnetan bumi mempelajari lebih lanjut tentang prinsip penggunaan kompas, gaya Lorentz, induksi elektromagnetik, peristiwa induksi elektromagnetik, dan soal latihan transformator. Nah, pada disiplin ilmu kimia, subtemanya yaitu aurora terjadi karena peristiwa diionisasi atau lepasnya elektron dari nukleon, partikel listrik pada saat menabrak atmosfer bumi dan membentuk plasma lemah. Nah, materi yang terakhir yaitu kemagnetan dalam produk teknologi. Pada disiplin ilmu biologi, subtemanya mencakup MRI dan cara kerja MRI. Pada disiplin ilmu fisika, subtemanya mencakup kereta maglev, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan membuat generator sederhana. Nah, berikut adalah jejaring tema dari materi kita hari ini. Kalian bisa melihatnya sendiri ya. Nah, untuk materinya nanti Ibu akan kirimkan dan kalian bisa mempelajarinya lagi agar kalian tidak mudah lupa ya. Kalian tahu magnet kan? Tahu, Bu. Tahu, Bu.
Nah, biasanya magnet itu digunakan untuk apa? Magnet pada kompas digunakan sebagai petunjuk arah utara-selatan, Bu. Baik, ada lagi? Biasanya digunakan dalam dinamo sepeda untuk menghasilkan energi listrik, Bu. Baik, terima kasih Mbak Angger dan Mbak Sofi. Nah, magnet itu merupakan benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Gejala dan sifat yang dimiliki oleh magnet tersebut disebut dengan kemagnetan. Selain dimanfaatkan dalam kompas dan juga dinamo sepeda, magnet juga dimanfaatkan dalam alat ukur listrik, telepon relay, dan sebagainya. Sekarang Ibu bertanya, pernahkah anak-anak melihat hewan yang sedang bergerak untuk mencari mangsa atau bermigrasi? Nah, Bu. Nah, jika pernah, apakah kalian pernah berpikir bagaimana mereka dapat mengetahui arah gerak mereka dalam bermigrasi atau mencari mangsa? Ada yang tahu kenapa? Hewan itu menggunakan prinsip kemagnetan ya, Bu. Ya, benar ya. Hewan itu menggunakan prinsip kemagnetan karena magnet itu terdapat dalam tubuh makhluk hidup sebagai alat navigasi. Nah, penggunaan magnet dan juga sifat kemagnetan di dalam tubuh makhluk hidup itu dikenal dengan biomagnetisme. Coba sebutkan hewan apa saja yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan magnet bumi? Burung dan penyu, Bu. Ya, benar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan itu ya. Sudah terlihat? Masih proses. Nah, udah, Bu. Ya, kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Nah, bagaimana hewan itu bermigrasi? Nah, kehidupan makhluk di bumi dipengaruhi oleh medan magnet. Medan magnet bumi merupakan daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Hewan mampu mendeteksi medan magnet karena dalam tubuhnya terdapat magnet. Dan seperti yang Ibu katakan tadi, fenomena itu disebut dengan biomagnetik. Yang pertama, migrasi burung. Beberapa jenis burung seperti burung elang dan burung layang-layang melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Yang kedua, migrasi ikan salmon. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai, air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dan kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Yang ketiga, migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi yaitu sekitar 5-10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Selanjutnya,
Migrasi lobster duri. Peneliti Kenneth Lohman juga mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil dari observasi tersebut membuktikan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk membantu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Oke. Nah, sudah jelas ya. Ibu ingin bertanya, jika hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi, bagaimana dengan kita, manusia? Apakah kalian bisa merasakan tarikan magnet bumi? Tidak bisa, Bu. Ya, benar. Manusia itu tidak dapat mendeteksi keberadaan magnet bumi. Manusia membutuhkan alat seperti kompas untuk mengetahui arah utara selatan atau keberadaan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi. Mengenai magnet bumi, bumi itu merupakan magnet raksasa. Bumi memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi dan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Nah, ketidaktepatan ini disebut dengan deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan selatan magnet bumi, medan magnet juga membentuk sudut horizontal atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Nah, medan magnet itu berfungsi untuk melindungi penduduk dari radiasi kosmik yang mengancam kesehatan. Namun, karena adanya medan magnet bumi ini, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi hanya masuk ke kutub-kutub bumi. Ketika menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut diionisasi dan membentuk plasma lemah. Nah, untuk selanjutnya, magnet itu memiliki beberapa sifat ya. Coba sebutkan sifat-sifat interaksi bahan terhadap magnet. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, apa saja, Mbak Niken? Jadi ada ferromagnetik, terus diamagnetik, dan paramagnetik, Bu. Ya, benar ya. Lalu apa itu ferromagnetik, diamagnetik, dan juga paramagnetik? Ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Sedangkan diamagnetik merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, terima kasih. Apa saja contoh bendanya? Saya, Bu. Ya. Contohnya yang ferromagnetik itu besi dan baja. Yang paramagnetik itu contohnya magnesium, dan yang diamagnetik itu contohnya perak dan emas. Baik, terima kasih Mas Eko. Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar contoh benda yang dapat ditarik ataupun tidak dapat ditarik oleh magnet. Coba kelompokkan benda tersebut berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya. Gambar A itu paku. Paku bisa ditarik oleh magnet. Jadi, paku termasuk ferromagnetik, Bu. Nah, gambar B itu pensil. Pensil tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi, pensil termasuk diamagnetik. Ya, terima kasih. Gambar selanjutnya. Saya, Bu, mencoba menjawab. Ya, Mbak Niken. Jadi gambar C itu daun, Bu. Nah, daun itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi daun termasuk dalam diamagnetik. Terus pada gambar
D itu aluminium, Bu. Nah, kalau aluminium itu dapat ditarik lemah oleh magnetik. Jadi termasuk dalam paramagnetik. Baik, terima kasih Mbak Rahma dan Mbak Niken. Untuk lebih jelasnya mengenai navigasi hewan, kalian simak video berikut ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Baik, dari materi dan juga video yang sudah Ibu paparkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Ya,
Sepertinya cukup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa pelajari lagi dan kerjakan soal yang ada di buku paket halaman 46-50, kumpulkan minggu depan ya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.